Tidak sampai dagingnya itu, darah itu kepada Allah, tapi yang sampai kepada Allahnya rasa takwa kamu kepada Allah. Jadi Allah tidak melihat korban kita secara fisik, tapi yang Allah lihat hati kita. Apakah kita sudah benar-benar berkorban atau hanya sekedar menyembelih sapi? Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan pembahasan kita di bagian terakhir tentang ayat-ayat yang menjelaskan tentang ibadah kurban. Kali ini kita akan bahas surat Al-Hajj, surat yang ke-22, ayat 36 dan 37, yang menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan ibadah kurban. Kita lihat ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khairun fazkurusmallahi 'alaiha sawaf fa iza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul kani wal mu'tar kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Dan onta, kami jadikan onta itu bagian daripada syiar agama Allah. Bagimu padanya ada kebaikan, maka sebutlah nama Allah ya dalam keadaan berbaris. Apabila dia sudah dibaringkan dan disembelih, makanlah sebagian dagingnya, berikanlah kepada orang kaya dan orang miskin. Seperti itulah kami menjinakkannya untukmu, mudah-mudahan kamu bersyukur. Ada beberapa poin menarik dari ayat ini. Pertama, Allah ketika menyebutkan objek korban, maka Allah menyebutkan kata wal budna. Wal budna ini kemudian diartikan onta. Seperti kemarin episode yang lalu kita bahas tentang wanhar, yang mana kata wanhar itu adalah menyembelih onta. Nah, di ayat ini Allah menyebutkan kata wal budna. Budna itu sebenarnya bukan onta artinya. Budna itu dari kata badan. Badan itu artinya gemuk. Ya. Badan itu artinya sesuatu yang besar. Itu makanya dalam kalau kita lihat ada kawan agak gemuk, maka kita berseluruh Anda sekarang agak berbadan. Badan itu artinya gemuk, ada lemak. Ketika Allah menyebutkan hewan kurban itu budna, itu artinya hewan kurban itu yang gemuk, dakhma, samin, itu artinya yang besar, yang gemuk, yang berbadan. Nah, itu bahasa kasarnya. Maka kemudian diartikan onta, karena onta itu yang paling banyak dagingnya. Badannya paling besar, dagingnya paling banyak. Maka ketika Allah menyebutkan hewan kurban itu adalah budna, itu artinya carilah hewan kurban yang paling gemuk, yang paling badannya besar, ya, yang paling baik kualitas dagingnya. Itu namanya budna. Karena itu dalam kurban tidak boleh hewan kurbannya kurus, ya, berpenyakitan, cacat. Kenapa? Karena Allah telah menyebut budna. Kata Allah, budna itu atau onta itu bagian daripada syiar agama Allah. Syiar itu artinya simbol. Jadi agama Allah itu ada banyak simbolnya. Salah satunya adalah onta atau hewan ternak yang dijadikan ritual dalam ibadah kurban. Simbol itu ada Ka'bah, simbol agama Allah juga. Karena Ka'bah itulah yang menjadi tanda kemunculan tauhid. Ada juga para nabi, itu juga syiar agama Allah. Makanya kita diperintahkan Allah membesarkan, mengagungkan syiar agama Allah. Kata Allah, wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub.
siapa yang memuliakan syiar-syiar agama Allah, maka itulah tanda hati yang bertakwa. Guru-guru agama itu juga syiar agama Allah. Karena mereka lah simbol agama. Kalau ingin tahu agama, bagaimana agama, lihat mereka, temui mereka. Karena itu memuliakan guru itu juga bahagian daripada ketakwaan. Nah, kita kembali kepada ayat tadi. Kata Allah, fazkuru smallahi 'alaiha sawaf. Sebutlah nama Allah dalam keadaan berbaris. Ini artinya ketika menyembelih hewan kurban itu, kita diperintahkan Allah menyebut bismillah. Itu kenapa Nabi ya diceritakan oleh Anas, begitu juga oleh Aisyah, ketika menyembelih hewan korban beliau berkata bismillahi Allahu akbar. Dan beliau berdoa, Allahumma taqabbal minni wa Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah korban Muhammad dan korban keluarga Muhammad dan korban umat Muhammad. Jadi diceritakan beliau menyembelih satu ekor domba ya berwarna hitam. Ya, ketika domba disembelih, Nabi mengucapkan bismillahi Allahu akbar. Itu maksud fazkurusmallah 'alaiha sawaf. Ketika hewan itu hendak disembelih, kita mengucapkan bismillahi Allahu akbar. Dan Nabi berdoa, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa ummati Muhammad dengan satu ekor domba tadi. Ini menjadi dalil bahawa korban itu boleh satu ekor untuk semua keluarga. Saya menyembelih satu ekor kambing. Yang satu ekor kambing itu di situ masuklah korban istri saya, anak-anak saya, dan orang tua saya. Nah, jadi ibu-ibu, para istri tak perlu ngotot pula untuk ikut berkorban. Korban ibu, korban suami ibu. Bila suami ibu berkorban, maka itulah korban ibu. Karena sebenarnya yang memiliki kelapangan itu adalah suami, atau ayah, atau laki-laki. Kan syarat korban tadi siapa yang memiliki kelapangan rezeki, maka berkorbanlah. Yang dipandang memiliki kelapangan rezeki itu adalah laki-laki, bukan perempuan. Karena itu, perintah korban itu hanya untuk laki-laki. Tapi kalau ibu-ibu yang bekerja ikut berkorban itu boleh. Tapi yang dicontohkan Nabi tadi, beliau punya 9 istri yang masih hidup. Beliau berkorban satu ekor domba untuk dirinya dan 9 istrinya. Bahkan untuk umatnya. Dan Nabi ketika menyembelih itu membaca bismillahi Allahu akbar. Lalu kata Allah, faiza wajabat junubuha. Kalau hewannya sudah disembelih, fakulu minha, makanlah olehmu sebagian dari hewan itu. Jadi memang kita disunahkan memakan daging hewan kurban kita. Maka diceritakan Nabi itu kalau makan hewan kurbannya mengambil hatinya. Kenapa hatinya? Karena filosofinya korban itu membuang penyakit hati. Karena hasad itu awal mula korban. Kabil hasad kepada adiknya, maka disuruh berkorban. Maka kalau kita berserta korban, makanlah hatinya. Itu simbol kita membuang penyakit-penyakit hati yang ada pada diri kita. Hasad, sombong, riya, itu kita buang dengan memakan hati hewan kurban itu. Jadi memang kita disuruh memakan hewan kurban kita. Itulah alasannya kenapa kita berkorban afdal di tempat kita berdomisili. Kalau kita berkorban di kampung halaman, kita tidak hadir di sana. Bagaimana memakan hewan kurban kita? Dan memakan hewan kurban itu sunnahnya setelah salat Id. Itu kenapa di hadis yang sahih disebutkan Nabi itu menunda makan di pagi Idul Adha sampai beliau pulang. La ya'kulu hatta yarji'a. Begitu kata Aisyah. Nabi itu tidak makan di pagi hari itu sampai kembali ke rumah. Untuk apa? Liya'kula min udhiyatihi. Nabi ingin makan hewan kurbannya di pagi itu. Jadi ini yang agak kurang pas. Ada orang mengatakan puasa di pagi Idul Adha itu, lalu berbuka nanti setelah salat. Tidak ada puasa, karena puasa itu tidak boleh di hari itu. Lagian puasa itu kan aturannya ada dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nabi bukan berpuasa di pagi itu, menunda makan. Supaya apa? Supaya beliau makan daging hewan kurbannya. Karena Nabi kurbannya kibas, langsung disembelih sendiri, masak sendiri. Nah, kita sembelihannya korbannya sapi, ada timnya, ada panitianya.
Nanti kita dapat dagingnya sore jam 4, maka makan sajalah dari pagi. Tak perlu juga menahan makan. Menahan makan pagi Idul Adha itu kalau kita bisa makan hewan kurban kita di pagi itu. Dan itu dilakukan Nabi. Karena kata Allah begitu. Ketika hewannya sudah disembelih, fakulu minha, makanlah sebagian. Itu kenapa kalau hari ini bertanya, boleh tak kita memakan hewan kurban kita masak sama-sama? Boleh. Memang begitu harusnya. Sepertiga dari daging itu masak makan sama-sama. Karena tujuan korban itu keakraban, karib, akrab. Dengan makanan bersama itu kita menjadi akrab. Maka yang paling afdal itu makan sama-sama. Karena disitulah keakraban akan terjadi dengan makan bersama itu. Justru itu yang terbaik. Makanya di tempat kita domisili. Kalau ada hubungan kita yang selama ini tidak baik, tidak akrab, maka kita akrabkan dengan makan bersama hewan kurban itu. Nah, maka makanlah, kata Allah. Lalu, at'imul qani, berikan ke orang kaya. Orang tidak minta-minta, orang kaya. Jadi korban itu bukan untuk orang miskin. Beda dengan zakat. Kalau zakat, iya untuk orang miskin. Kalau zakat itu ada ketentuannya, fuqara, masakin. Kalau korban tidak. Kamu makan sebagian. Berarti ada hak kita sepertiga maksimal. Walaupun Nabi hanya mengambil secukupnya untuk keluarganya, makan sekali saja. Tapi makanlah. Maksimal boleh sepertiga. Untuk orang kaya, karena korban mengakrabkan. Baru untuk orang miskin. Makanya sebenarnya para hadirin, yang paling baik itu kalau korban itu, daging korban itu kita sendiri yang mengantarkannya kepada penerima. Karena dengan demikian kita akan menjadi akrab. Makanya sebaiknya peserta korban itu dapat daging yang bagian dia misalnya sepertiga, lalu dia mengantarkan pula ke orang-orang yang selama ini jauh dari dia. Hingga kemudian dia menjadi akrab pula dengan orang itu. Nah, sekarang kita semua diurus panitia. Harusnya kita yang mengurus dan kita yang membagikannya sendiri. Karena begitulah hakikat kurban. Tapi kalaupun diuruskan panitia juga tidak ada masalah, boleh saja. Tapi afdaliyahnya tidak begitu. Nah, kata Allah, tidak sampai dagingnya itu, darah itu kepada Allah, tapi yang sampai kepada Allahnya rasa takwa kamu kepada Allah. Jadi Allah tidak melihat korban kita secara fisik, tapi yang Allah lihat hati kita. Apakah kita sudah benar-benar berkorban atau hanya sekedar menyembelih sapi? Karena kalau menyembelih sapi gampang. Kalau 2.500.000 kan tidak sulit untuk sekali setahun. Yang berat itu adalah pengorbanan yang ada di hati kita. Orang yang benar korbannya, dia tidak akan melihat lagi dirinya ada. Dia tidak lagi melihat dirinya penting. Yang dia lihat adalah keberadaan dan kepentingan orang lain. Sehingga apapun yang dia lakukan selalu berorientasi kepada kebahagiaan dan kenikmatan untuk orang lain. Bukan untuk kebahagiaan dan kenikmatan untuk dirinya. Maka keliru kalau ada orang peserta korban lalu marah-marah kepada panitia kerana dapat daging sedikit. Kalau ada peserta korban marah-marah ke panitia gara-gara dapat pembagian daging korban sedikit, maka itulah korbannya kabil, korban yang ditolak oleh Allah. Kenapa? Dia masih ego, dia masih melihat dirinya penting, dia tidak melihat kebahagiaan orang dan kebaikan orang yang mesti didahulukan. Begitulah hakikat ya korban dan pesan yang hendak disampaikan Allah di surah Al-Had ayat 36 dan 37. Mudah-mudahan ibadah korban kita diterima oleh Allah dan kita menjadi manusia yang muhsin, menjadi manusia yang mabrur dan menjadi manusia yang muttaqin. Karena ibadah korban dikaitkan dengan 3 perkara itu. Habil mengatakan innama yatakabbalullahu minal muttaqin, Allah hanya menerima korbannya orang takwa. Nabi Ibrahim berkorban, Allah menyebutnya wa kadzalika najzil muhsinin, engkau telah menjadi orang yang muhsin. Ketika manusia berkorban, maka dia menjadi manusia mabrur yang memikirkan orang lain dan tidak lagi memikirkan keberadaan dan kebahagiaan dirinya sendiri. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.